Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi pemrograman berorientasi objek. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu penjelasan tentang kelas dan objek, metode dan juga enkapsulasi, di mana dalam pembahasan tersebut terdapat pengertian, contoh dan juga studi kasus beserta penyelesaian dengan menggunakan program. Pada materi kedua akan membahas tentang penjelasan apa itu kelas abstrak dan inheritance. Masuk ke dalam pembahasan kelas dan objek. Kelas dan objek adalah sebuah konsep yang saling berkaitan, erat, dan tidak dapat dipisahkan. Kelas adalah cetak biru atau kerangka dalam pembuatan program. Objek adalah hasil intens atau penciptaan dari sebuah kelas. Kelas merupakan prototipe yang mendefinisikan atribut dan behavior secara umum. Saat mengimplementasikan ke dalam sebuah atribut, dimodelkan sebagai variabel dan behavior, dimodelkan sebagai metode atau yang lebih dikenal dengan nama function. Contoh dari kelas dan objek: jika kelasnya kelas mobil, lalu objeknya adalah mobil sedan. Jika kelasnya hewan, maka objeknya itu harimau. Kelas komputer adalah komputer desktop. Lalu yang terakhir adalah kelas televisi, objeknya itu televisi LED. Lanjut ke pembahasan metode. Metode adalah elemen penting yang termasuk dalam pembuatan kelas dan objek. Secara umum, metode dapat berupa fungsi ataupun prosedur yang digunakan untuk melakukan input, output, ataupun pengambilan nilai dari variabel. Perbedaan antara fungsi dan prosedur adalah pada sebuah fungsi yang digunakan dalam program akan membutuhkan return value atau nilai balik untuk digunakan pada proses selanjutnya, sedangkan pada prosedur tidak membutuhkannya. Dalam istilah lain, metode terbagi menjadi setter, mutator, dan getter asesor. Metode setter prosedur digunakan untuk memberikan nilai ataupun untuk menampilkan nilai variabel sehingga tidak memerlukan return value. Sedangkan metode getter fungsi digunakan untuk mengambil nilai dari variabel sehingga membutuhkan return value. Dan ini adalah contoh metode setter dan getter. Terdapat public in get saldo atau return saldo, itu adalah asesor atau metode getter. Lalu yang ada public void set saldo integer s, jika if s lebih dari sama dengan 0 maka saldo sama dengan s. Itu adalah mutator atau setter. Lalu pembahasan selanjutnya adalah enkapsulasi. Enkapsulasi atau encapsulation adalah pembungkusan data atau penyembunyian data-data private dari sebuah objek sehingga tidak dapat diakses dari objek lain. Beberapa keyword akses untuk encapsulation class yaitu adalah public, dapat diakses dari semua kelas. Private, hanya dapat diakses dari dalam kelas. Lalu protect, hanya dapat diakses dari subclass. Lalu yang terakhir adalah default, hanya dapat diakses dari kelas yang berada di dalam package yang sama. Berikut ini adalah manfaat enkapsulasi, yaitu adalah data hiding. Cara membatasi akses ke suatu bagian tertentu, baik itu metode ataupun variabel di dalam suatu kelas, dengan cara menyembunyikan detail implementasi. Lalu yang kedua ada increase flexibility. Proses untuk membuat variabel atau metode hanya bisa membaca saja atau menulis saja tergantung pada kebutuhan yang akan digunakan. Lalu control over data. Lalu dikarenakan properti tidak bisa diakses secara langsung, maka programmer bisa mengontrol data apa saja yang bisa masuk sehingga lebih mudah untuk dikontrol. Lalu yang terakhir ada reusability, memudahkan untuk mengorganisasikan fungsi yang bisa digunakan kembali. Di samping adalah contoh enkapsulasi private, yaitu ada private data member, private data method. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu manajemen data mahasiswa. Untuk masalahnya itu pengelolaan informasi mahasiswa. Solusinya itu implementasi kelas mahasiswa dengan atribut nama dan NIM. Lalu ada enkapsulasi atribut dengan metode getter dan setter. Dan ini adalah program dari studi kasus di atas, program yang sudah dibuat. Pada program tersebut ada kelas dan objek. Kelas adalah blueprint untuk objek mahasiswa. Satu diciptakan dari kelas mahasiswa. Lalu ada metode display info, get nama, set nama, get name dan set name adalah fungsi yang dapat dijalankan oleh objek. Lalu ada enkapsulasi atribut, nama dan name bersifat private.
yang berarti mereka hanya dapat diakses dan dimodifikasi melalui metode-metode yang telah ditentukan getter dan setter. Langsung saja kita akan mencoba membuat dari awal program yang sudah ada. Baiklah, kita akan memulai proses live codingnya. Untuk yang pertama kita akan membuat kelasnya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan membuat konstruktornya. Lalu kita akan membuat metode untuk mengakses atributnya. Oke, kita akan coba jalankan apakah ada kesalahan atau tidak dalam penulisan program tersebut. Oke, terjadi kesalahan di nomor 35, itu mahasiswa 1 set name. Coba kita akan lihat kodenya. Mahasiswa 1 set name. Oh, tidak ada titik 2 koma di belakangnya. Kita akan tambahkan titik 2 koma di belakangnya. Oke, kita lanjut. Jalankannya apakah sudah bisa? Terjadi error pada Java 28, itu name plus name. Coba kita lihat simbol sistem. Oh, kesalahan tulisan yang harusnya out menjadi OUY. Oke, kita ganti. Coba kita lihat. Oke, coba kita jalankan lagi. Apakah sudah bisa? Masih ada kesalahan pada main Java 31. Itu mahasiswa display. Oh, ada penambahan kata. Kita akan coba memperbaikinya. 31
21 mahasiswa display mahasiswa. Oh ini display, kita hapus rupanya, i-nya itu kita ganti dengan huruf besar. Oke, coba kita jalankan. Outputnya sudah keluar, berarti proses codingannya sudah benar. Mungkin saja kita akan lanjut ke dalam bentuk presentasi. Lanjut ke dalam materi kedua, yaitu kelas abstrak dan inheritance. Kelas abstrak adalah sebuah kelas yang masih dalam kondisi abstrak. Karena itu kelas abstrak tidak dapat dibuat langsung menjadi sebuah objek, sebuah kelas agar disebut sebagai kelas abstrak. Maka setidaknya memiliki satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah sebuah metode yang tidak memiliki implementasi program atau tidak memiliki isi program, hanya berupa namanya saja. Cara membuat kelas abstrak adalah dengan memberikan kata kunci abstrak pada kelas dan metode seperti pada contoh berikut ini. Pada yang pertama itu adalah abstrak class. Nama kelas di situ adalah kata kunci untuk menyatakan kelas abstrak. Lalu yang kedua ada abstrak void dan abstrak integral, yaitu kata kunci untuk menyatakan metode abstrak. Lalu selanjutnya ada inheritance atau proses pewarisan, merupakan pendefinisian sebuah kelas menggunakan referensi kelas lain yang telah terdefinisikan terlebih dahulu. Dengan kata lain, pewarisan adalah proses untuk menurunkan sifat dari semua variabel dan metode yang dimiliki oleh parent class atau superclass kepada child class, yaitu subclass. Pada konsep pemrograman berbasis objek dikenal dengan istilah hierarchy class, yaitu setiap superclass menjadi parent dari subclass dan setiap subclass menjadi superclass bagi subclass lainnya. Macam-macam bentuk pewarisan, yaitu yang pertama ada warisan tunggal, yang kedua ada warisan berganda, ada warisan hierarkis, warisan multilevel, warisan hibrida, dan warisan multi jalur. Dan ini adalah contoh inheritance. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.